Setiap kali wanita kaya itu mengusap paha sekretarisnya, akan memberinya 1 menit untuk mendapatkan uang dari brankas. Selama sekretaris mau bersabar tidak mengambil jalan memutar, kekayaan tidak akan ada habis-habisnya. Dan ini adalah kehidupan sehari-hari keluarga chaebol. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda punya uang. Dan film Korea berjudul The Flash of Money ini terus menyegarkan penonton. Sekretaris bukan hanya peliharaan wanita tua, tapi menjadi kesayangannya putri wanita tua. Lalu presiden muda dan presiden tua dari keluarga chaebol, semua sama-sama serakah. Masing-masing memiliki hubungan gelap di keluarga mereka. Mantan presiden tidak dapat menghidupi dirinya sendiri karena alasan fisik. Dan presiden mengukir kisah cinta yang sempurna dengan pelayan. Selanjutnya, mari kita lihat kehidupan abnormal keluarga Korea yang berbakat. Yinju adalah sekretaris keluarga chaebol. Pada hari pertama dia mengemudi, dia dibawa ke lemari besi rahasia oleh Presiden Yen. Dia menahan air liurnya dan mengemas 2 koper penuh uang tunai untuk presiden. Tetapi ketika dia akan pergi, presiden berkata kepadanya, dia tidak mengharapkan hal sebaik itu. Jadi dia mengambilnya dan siap memasukkannya ke dalam sakunya. Tetapi Anda dapat membayangkan bahwa uang itu bukanlah penghasilan dari pekerjaan Anda sendiri. Pada akhirnya dia enggan dan melemparkannya ke tempatnya. Kemudian, dia mengikuti presiden ke taman rahasia, mengemas 2 koper penuh uang tunai ke dalam mobil pejabat. Keesokan harinya, putra presiden chaebol dibebaskan. Meski untuk sementara keluar dari krisis, tapi Tuan Blaine dari perusahaan Amerika meragukan kerjasama selanjutnya. Agar kerjasama 900 miliar ini tidak gagal, wanita kulit putih dari keluarga chaebol membuat bom kecantikan untuk Brian. Akhirnya, dia diam-diam memasang kamera di kamar tidur saat dia tidak siap. Dia sukses mencubit kelemahan Brian. Hari berikutnya, putra presiden mencapai niat kerjasama dengan Brian. Kedua belah pihak akan bersama-sama mengeksploitasi bingkai yang sama di Uzbekistan. Dan Yinju, yang menyelesaikan tugas dengan baik, dipromosikan menjadi wali perusahaan oleh Nyonya Bai, yang bertanggung jawab penuh atas bisnis keluarga. Keberuntungan bunga persen bahkan lebih tak terduga. Manner, putri sulung keluarga chaebol, sangat menyukai penampilan tampan Yinju. Dia menawarkan diri untuk menuangkan segelas anggur. Saya ingin dia mengalami pesona anggur merah. Tapi Yinju meletakkan gelas anggurnya dengan alasan pergi bekerja. Sulit melihat kebaikan wanita tertua, karena saya hanya bisa dengan enggan mencicipinya. Meskipun itu hanya 2 kata pujian, tapi ini menanam benih cinta di hati wanita tertua. Keesokan harinya, Meina meminta Yinju untuk menemaninya melihat anak-anak. Dia juga sengaja memberitahu Yinju fakta bahwa dia telah bercerai. Dia ingin pria ini mengejar dengan percaya diri dan berani. Tapi Yinju tahu bahwa statusnya saat ini tidak layak untuk jatuh cinta dengan wanita tertua. Yinju pergi ke ruang presiden untuk membahas karirnya, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi Yinju pergi ke pintu belakang ruang kerja, tapi tetap tidak ada tanggapan dari presiden. Dalam keputusasaan, Yinju memilih untuk masuk secara langsung, tapi dia tidak menyangka akan benar-benar terkejut saat memasuki pintu. Presiden sedang tanam ubi dengan Feiyong, merasakan ada yang tidak beres. Segera mundur dari ruangan. Saya khawatir peristiwa hari ini akan mempengaruhi karirnya. Tapi tidak ada tembok kedap udara di dunia. Wanita chaebol kosong dan kesepian di kamar malam ini. Bosan, dia datang ke ruang pengawasan rahasia. Dia ingin mengamati ruang pribadi suaminya, melihat sesuatu yang tidak wajar. Pembantu Filipina di rumah tiba-tiba muncul di pengawasan dan memulai komunikasi mendalam dengan presiden secara terbuka. Nyonya Bai, yang melihat pemandangan ini, segera bergegas keluar. Dia akan mencabik-cabik pria dan wanita anjing itu, tapi memikirkannya dampaknya. Jadi hanya bisa melampiaskan kemarahan. Keesokan paginya, Nyonya Bai memanfaatkan liburan Eva, berharap segera pergi ke Filipina. Eva mengatakan bahwa presiden telah mengatur anaknya datang untuk berlibur terlebih dahulu, jadi tidak perlu kembali ke Filipina sendirian. Setelah mendengar ini, kemarahan Nyonya Besar Bai langsung membuncah di hatinya. Dia bangkit dan pergi ke sisi Eva. Pegang saja lehernya. Saya ingin dia mengerti bahwa
Melawan dia dalam keluarga ini akan berakhir buruk. Tapi Eva tetap membawa anak itu ke Korea, meskipun Nyonya Bai keberatan. Presiden Yin bahkan memilih pergi ke bandara untuk menjemput pesawat secara langsung. Tapi tingkah Nyonya Bai juga membuat Presiden Yin curiga dengan orang di sekitarnya. Yang menjadi sorotan pada malam itu adalah Ying Zuo. 대단님 전 아무 말도 하지 않았습니다. 이거 왜 보아하려고? Presiden berpikir dia harus berbohong, karena di keluarga ini, Nyonya Bai memiliki kekuasaan tertinggi. Setiap orang yang ingin menghasilkan uang harus menjilatnya. Sama seperti ketika dia bergabung dengan keluarga Bai. Hanya dengan mendapatkan kepercayaan dari Nyonya Bai dia dapat memiliki status di sini. Segera mengatur siasat untuk menyalahkan ayahku. Dia percaya bahwa Jin Zuo jelas bukan orang yang tidak masuk akal dan bisa diajak kerjasama. Mengetahui bahwa suaminya mengajak keluarga pembantu untuk berlibur hari ini, Nyonya Bai langsung menangis. Melihat Nyonya sedih, buru-buru Ying Zuo menyerahkan sapu tangannya. Namun, saat ini Nyonya Besar Bai tidak membutuhkan kenyamanan seperti itu. Dia sangat membutuhkan lengan lebar untuk menghibur hatinya yang terluka. 너는 알잖아. 내가 얼마나 힘든지, 내가 얼마나 괴로운지, 얼마나 외로운지. Dengarkan keluhan Nyonya Bai. Ying Zuo tampak tak berdaya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana menghibur. Nyonya Bai tiba-tiba merobek bajunya. Melihat pemandangan ini, Ying Zuo buru-buru berhenti. Tapi dia takut menyinggung Nyonya Bai. Saat ini dia merasa seperti bebek. Tetapi memikirkan uang di lemari besi, dia memutuskan untuk tahan dengan itu semua. Keesokan paginya, Nyonya Bai sudah segar kembali. Saya merasa seperti saya berusia 18 tahun lagi. Tapi Ying Zuo lesu. Terlihat frustrasi. Jadi Meina yang penasaran datang untuk bertanya kenapa. Namun disela oleh Nyonya Bai. Ying Zuo memasuki ruang rahasia Nyonya Besar Bai. Setiap gerakan Presiden Yin berada di bawah pengawasannya. Rupanya, dia telah menganggap Ying Zuo sebagai salah satu miliknya. Dan pada pertemuan internal keluarga Bai berikutnya, Nyonya Bai ingin anak-anaknya mengkritik ayah mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Presiden Yin akan mengatakan di depan umum bahwa Eva adalah cinta sejatinya. Eva lebih cantik dan perhatian. Seluruh keluarga terkejut mendengar ini. Putranya tidak menyangka ayahnya hanya bermain dan menganggapnya serius. Nyonya Bai tidak menyangka suaminya akan bosan dengannya sampai seperti itu. 엄마 괴롭히고 어쩐지. Ying Zuo, yang telah memantau, juga terkejut dengan pilihan presiden. Dia tidak menyangka Presiden Chaebol yang bermartabat meninggalkan kemuliaan dan kekayaan, dan memilih cinta. Nyonya Bai memutuskan untuk menyerahkan pekerjaannya pada sekretaris Zhou, tapi ini dipertanyakan oleh putranya. 걔 이런 거 모자랄 만큼 자존감 세게 자라지 못해. 말 잘 들을 거고 대신 못해. 키워보자. 어디까지 올라와? Menghadapi ambisi Nyonya Bai, 경찰 올 때까지. dia tidak pernah menyangka Eva akan berakhir seperti ini. Perlakuan Nyonya Bai yang bengis membuatnya bosan dengan apa yang disebut orang kaya ini. Tapi apa yang dia lakukan adalah secara tidak langsung ikut dalam pencilihan. Mina semakin menolak perbuatan ibunya. 참 대단하세요, 어머니. 가보지 마. 이 출법을 다 어떻게 치르시려고? 가보지 마. Meina mengejar dan ingin berunding dengan ibunya. Tetapi secara tak terduga menemukan bahwa pengurus rumah sedang melakukan panggilan telepon yang licik. Melihat pemandangan ini, Meina langsung tersadar kalau ada yang tidak beres. Sesuai dugaan, Ying Zuo yang baru saja keluar dari pintu dibawa masuk ke dalam mobil oleh pengawal presiden tua. Mereka ingin memberi peringatan bahwa menjadi anjing bagi keluarga Chaebol adalah untuk menjaga kepentingan ibu rumah tangga. Setelah diceramahi, Ying Zuo menemukan bahwa dia tidak pergi jauh sama sekali. Ia bangkit dan kembali ke kamarnya, tetapi menemukan bahwa wanita tertua telah menunggunya kembali ke pintu. Ying Zuo mengakui pada Mina apa kesalahannya, tapi Mina tidak terkejut. Karena tidak ada yang bisa memegang sendiri dalam menghadapi uang dan kekuasaan. Dia berharap Ying Zuo bisa berdiri di sisinya untuk membantunya mendapatkan manajemen keluarga berbakat dan Mina untuk menunjukkan ketulusannya. Memutuskan untuk menenangkan hati Yongzu, tapi tidak menyangka akan bertepuk sebelah tangan. 재미나다. 꼭 이렇게 해도 있을까? 왜 안 돼요? 그래요. 오늘은 관두죠. 그치만 어째 꼭 해요? 네? Saya tidak bisa tidak melihat ini.
Jika pemeran utama pria tidak bisa bermain, mari kita ganti. Presiden Yin di sisi lain tidak bisa menghadapi kematian Eva. Dia dengan tegas memilih untuk bunuh diri. Nyonya Bai tidak menyangka suaminya akan memotong pergelangan tangannya untuk seorang pembantu Filipina. Berhasil membebaskan putranya dari penjara. Mina datang menjemput kakaknya secara langsung. Tetapi saya tidak menyangka Indi akan bertanya kepada kakaknya, mengapa dia kembali ke perusahaan dan menjadi presiden ketika dia tidak menginginkannya. Aku tak perlu persetujuan siapapun. 왜? 긴장돼? 왜냐면 요즘 이 앞에 계신 분이랑 Tinju belalang kaya generasi kedua benar-benar mengejutkan Yinzuo. Untung saja ucapan Meina pada kakaknya dapat meredam masalah. 사실이에요. 오빠요? 나 당신 엄마 백 먹여서 라뻗겠어요. Yinzuo berteriak dengan suara lantang. Dia akhirnya bisa meninggalkan keluarga Chaebol tanpa keraguan. Waktu dia sampai di rumah, Yinzuo membuka cermin di lantai. Lantai dipenuhi dengan hadiah yang diterima dari wanita Filipina. Dia memasukkan semuanya ke dalam peti mati Eva. Saya ingin dia berhenti menjalani kehidupan yang begitu rendah di dunia lain. Kemudian dia pergi ke pemakaman Presiden Yen. Ia menyampaikan permintaan maaf yang mendalam atas kesalahan yang telah ia lakukan. Nyonya Bai ingin menjaga Yinzuo di grup dengan alasan bahwa Meina tertarik dengannya. Tapi tidak menyangka tawaran ini akan dijak oleh putriku. 어머니, 원주 실장은 어머니랑도 자고 나랑도 같이 자는 관계가 되는 건데 우리 좀 오냐 진짜 괜찮은 거예요? 왔다. Oh my god. Nyonya Bai tetap menyalahkan semua kesalahan atas hal ini pada Presiden Yin yang sudah meninggal. Malam itu, Mina memeluk Yonzuo. Dia berharap setelah Yinzuo pergi, dia masih ingat bahwa ada seorang wanita di keluarga ini yang mencintainya. Keesokan harinya, sesuai dengan keinginan terakhir Presiden Yin, peti Eva harus diangkut kembali ke Filipina. Tapi saat ini, ternyata Meina tidak bisa menahan pikirannya tentang Yinzuo. Dia tidak jadi dia menyusul pesawat. Karena saya merasa sangat memalukan melakukan ini di depan umum. Jadi dia membawa Mina ke kamar mandi. Apa yang akan terjadi adalah terlalu banyak drama.